kalau ada batasan umur aja udah kaget. Apalagi kalau dia tahu di Indonesia harus berpenampilan menarik, bisa jinakin macan, sama nyembuhin kanker. Terus main sama detik dan narasi. Ternyata di Jerman itu nggak ada batasan umur buat kerja. Nggak boleh ada batasan umur begitu. Soalnya itu termasuk diskriminasi. Nanti perusahaannya bisa dihukum dan didenda. Soalnya kalau di sana, umur, ras, gender, semuanya setara dan boleh kerja. Karena yang dilihat itu skill dan kompetensinya, bukan umurnya. Nah, nggak cuma di Jerman. Negara lain kayak Singapura, Australia, dan Amerika semuanya juga begitu. Cuma kita doang nih yang kerja ada batasan umurnya. Makanya HRD di sana pada kaget. Saya juga bingung. Banyak lowongan kerja di Indonesia yang umur maksimal 25 tahun. Ini yang di atas 25 tahun disuruh lapar aja, tapi gimana? Soalnya kalau nggak kerja kan nggak makan. Kecuali kita anak sultan. Tapi kenapa di Indonesia kerja ada batasan umurnya? Ketua Umum Ikatan Sumber Daya Manusia Indonesia, Pak Ivan Taufiza bilang, ini strategi perusahaan untuk menghemat biaya operasional. Karena orang umur di bawah 25 tahun itu lebih mau nerima gaji yang lebih rendah. Dan ini benar sih, karena kalau di atas umur segitu pasti lebih banyak tanggung jawabnya. Gajinya bukan buat diri sendiri doang. Berarti kerja di Indonesia itu harus mikirin umur sama mikirin UMR. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Halo semuanya, kenalin aku Herlina dengan NIM 6670210012. Di podcast kali ini bersama Dihtalk, aku berperan sebagai ayam pig atau ayam yang kecil-kecil itu loh, yang imut-imut itu. Kenapa aku jadi ayam pig? Karena aku kan emang masih kecil. Imut juga. Hai, perkenalkan namaku Indah Pratiwi dengan NIM 6670210110. Di sini aku sebagai Dino atau Dino. Kenapa sih alasan milih Dino? Ya nggak apa-apa sih, biar lucu aja. Hai, perkenalkan nama aku Deswita alias Jin. Ih, serem ya. Kenapa disebutnya Jin padahal itu kan emoticon peri. Ini tuh semua tuh karena Herlina yang tiba-tiba ngerubah sebutan aku menjadi Jin. Padahal aku kan perempuan yang baik, that's why aku ngasih emot untuk diri aku sebagai peri. Tapi karena Herlina yang merubah panggilan aku menjadi Jin, karena menurut dia lucu, Indah pun jadi manggil aku sebagai Jin juga. Sedihnya. Kita mau ngapain sih? Kali ini kita mau bincang-bincang hal seru loh. Betul banget nih, kita kali ini bakal bincang-bincang seru banget nih di sini sama bahas-bahas terkait dengan gender pay gap, terkait pandangan-pandangan kita nih terkait dengan gender pay gap yang ada di Indonesia. Nah, gender pay gap ini bisa juga disebut sebagai kesenjangan antara upah yang dibayarkan kepada laki-laki dan juga perempuan. Untuk teman-teman, makanya untuk tetap stay di podcast ini, dengerin sampai selesai ya. Emang apa sih gender gap itu? Itu loh bahasa kerennya dari ketimpangan gender dalam hal upah. Kira-kira ada atau enggak ya kasus atau permasalahan-permasalahan tentang gender pay gap di Indonesia? Nah, kita bisa lihat nih teman-teman, disajikan kasus-kasus gender pay gap yang ada di Indonesia. Kesenjangan upah berbasis gender atau yang dikenal dengan gender gap pay itu merupakan kesenjangan dari rata-rata upah yang diberikan kepada perempuan dan juga laki-laki. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh International Labour Organization di tahun 2020, pekerja perempuan ini rata-rata mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp2.454.000. Nah, sedangkan laki-laki ini mendapatkan upah rata-rata Rp3.184.000. Hasil riset menurut International Labour Organization juga mengungkapkan bahwa jika ketimpangan gaji ini bukan disebabkan oleh tingkat pendidikan, namun karena pada faktanya banyak perempuan yang pendidikannya SD, SMP, dan SMA sampai pada tingkat universitas, tapi gaji mereka tetap di bawah laki-laki. Salah
satu penyebab adanya pay gap karena kondisi perempuan yang harus cuti melahirkan dan sebagainya. Sedangkan perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang terus-menerus menyebabkan perempuan jarang ditempatkan dalam posisi manajerial. Masih melekatnya budaya patriarki juga turut serta dalam menentukan pendapatan pekerja. Hal demikian termanifestasi dalam hubungan industrial yang timpang antara pekerja dan pemberi kerja, di mana perempuan masih dianggap sebagai makhluk yang lemah dan makhluk opsi kedua. Oh, jadi gitu toh. Aku malah baru sadar ternyata ada kesenjangan upah berbasis gender di dunia kerja. Padahal yang untuk mau menuhin kebutuhan hidupnya itu bukan cuma laki-laki aja ya, perempuan juga banyak kok yang kerja untuk menuhin kebutuhan hidup dan juga bantu-bantu keluarganya. Betul Kak, setuju banget tuh. Karena kan ya, selain dari gaji juga lowongan kerja buat perempuan banyak sih. Cuman kan ya mungkin aku lihatnya banyaknya yang ini sih, memerlukan tenaga kerja laki-laki gitu. Belum lagi kan kalau misalkan dicari tenaga kerja perempuan, itu kriterianya itu loh. Bener banget, belum lagi kriteria yang dibutuhin atau syarat-syarat untuk perempuan itu susah banget loh dipenuhinnya karena terlalu spesifik dan juga terlalu susah. Contohnya nih ya, misalnya dari tinggi, cantik, putih, terus kayak harus yang bersinar-bersinar gitu atau glowing-glowing gitu. Waduh, kriterianya udah di luar Nurul banget tuh. Oh iya, gue juga pernah lihat. Gua atau aku ya? Sama aja ya. Ya, jadi kan pernah lihat ya postingan di sosmed. Dia tuh kayak ngejelasin gitu. Kalau misalkan perempuan ini cenderung ngelakuin kerja apa aja gitu. Entah itu serabutan, entah itu yang lainnya. Yang penting perempuan itu dapat upah. Nah, kalau menurut kalian gimana? Wah, benar tuh. Aku juga pernah dengar soal hal itu. Tapi menurut pandanganku pribadi, ya kalau kerja upahnya nggak sesuai sama apa yang udah kita kerjain tuh sama aja kayak eksploitasi nggak sih? Tapi juga mungkin perempuan punya alasan lain kenapa mereka mau kerja apa aja asal mendapatkan upah. Ya karena itu tadi, perempuan nih banyak kepentingan khusus yang menyebabkan banyak instansi, tidak hanya perusahaan swasta yang lebih membutuhkan laki-laki dari perempuan. Dan juga memang porsi tenaga dari laki-laki sendiri tuh lebih besar daripada porsi tenaga perempuan itu sendiri. Mungkin ya menurut aku support dalam perjuangan perempuan itu untuk meraih haknya mungkin salah satunya upaya dengan kita speak up nih atau kita tuh kayak lebih bersuara. Nah hal itu kan nanti bakal ada manfaatnya, terus juga nanti bakal bisa jadi nyampe atau terdengar oleh para pemangku kebijakan. Setuju Kak. Kan perempuan juga ya, walaupun ada cuti ini itu, kan kalau nyelesain kerjaan mah tetap diselesain kan? Bukan cuma perempuan kan, laki-laki juga sama kan, ada jatah cuti kan. Terus kalau misalkan ngerjain pekerjaan, ya dikerjainnya dengan bener kan? Masa kerja serius dapat gajinya main-main? Yang bener aja. Makanya kita sebagai sesama perempuan nih harus saling support gak sih? Wah, support dalam hal apa aja tuh? Betul dan setuju banget karena perempuan itu udah kodratnya untuk melahirkan dan juga menstruasi. Laki-laki kan gak mengalami hal tersebut. Nah hal-hal itu harusnya ditoleransi nih biar gak ada ketimpangan antara laki-laki dan juga perempuan, biar keduanya tuh sama-sama enak. Boleh juga. Karena kan ya walaupun udah ada kebijakan nih, undang-undang yang melindungi pekerja perempuan dan laki-laki yang menjamin gitu tidak adanya ketimpangan dalam hal upah, we don't know gitu loh. Kita kan gak ada yang tahu kalau realitanya gimana. Tapi bukan cuma laki-laki aja yang harus mengerti, iya gak sih? Perempuan juga harus bisa memanfaatkan peluang sebaik mungkin untuk dapat menunjukkan dirinya itu kayak lebih berkualitas dan juga bermartabat. Iya kak,
Jadi ya aku tuh sekarang sering ngelihatnya gitu. Aku tahu kita sama-sama perempuan, tapi sorry banget ya kalau misalkan ada yang tersinggung atau kayak gimana. Cuman aku ngelihatnya tuh kayak kadang yang eh, lagi kerja gitu, terus perempuan tuh bilang, ih ini mah harusnya sama laki-laki, ini mah kerjanya berat atau gimana gitu. Maksudnya kan ya namanya kita bekerja, ya kita harus tahu nggak sih konsekuensi pekerjaan apa yang kita ambil gitu. Jadi kan dalam menghadapi dunia kerja ini kan emang perlu mental yang cukup kuat gak sih? Mungkin kalau sesekali ya begitu kan bisa karena faktor hormon atau karena faktor lingkungan juga. Jadi mungkin sarannya ya kita semua ini harus menyiapkan mental dalam menghadapi dunia kerja yang pastinya itu bukanlah hal yang mudah. Mau nanya deh, kalau misalnya di lingkungan kalian itu perempuan wajib nggak sih untuk kerja atau emang perempuan tuh cuma buat nyalurin skill aja? Nah, jadi kalau dari aku sendiri sih sebenarnya bukan bekerja ya, lebih ke nyalurin passion aja. Makanya ya diusahakanlah mencari kerja yang emang sesuai passion gitu. Terus kan eh, di sini tuh karena ajaran agama Islam yang cukup kuat gitu ya. Aku tuh pernah dengar gitu di mana kalau misalkan perempuan itu jangan diniatinnya kerja, tapi diniatinnya tuh ya emang buat apa namanya buat nyalurin bakat, skill atau apapun itu. Karena kan sebenarnya yang harus kerja tuh di sini dari sini pemahamannya masih harus laki-laki gitu loh yang harus kerja. Terus di sini tuh pandangan masyarakatnya tuh menurut aku sih lucu ya tentang perempuan karena perempuan ini menempatkan sisi yang problematik. Banyak ya stereotip gitu yang bilang ih sayang banget sekolah tinggi-tinggi belum kerja atau misalkan ih sekolah tinggi-tinggi tapi kok malah langsung nikah gitu nggak kerja dulu segala macem. Ada juga nih stereotip lain yang bilang ih kok jadi perempuan kerja terus apa sih yang mau dicari gitu, gak baik loh ninggalin keluarga atau gak baik loh ninggalin anak suami di rumah gitu, apalagi kalau misalkan kerjanya pulang misal dari malam sampai pagi lagi gitu. Di sini posisi perempuan tuh sangat problematik kan karena ya kan kita juga nggak tahu kan kondisi kehidupan orang-orang itu gimana. Terus kan dari tadi ajaran-ajaran yang dipegang gitu. Ya di situ sih problematiknya. Kalau menurut Jin gimana tuh tentang pandangan perempuan dan pekerjaan? Kalau dari keluarga aku sih kerja tuh harus ya, apalagi kalau bisa jadi PNS, kayak menantu idaman gitu. Terus juga menurut mamaku, jadi perempuan tuh harus independen, gak boleh bergantung sama laki-laki. Apalagi aku nih termasuk ke orang yang banyak keinginannya, jadi mau gak mau ya harus punya penghasilan yang bisa nurutin keinginan aku. By the way ya, kita ngomong-ngomong upah. Emang upah yang mau didapetin dari kalian itu berapa sih? Jadi penasaran. Terus kerjaan impiannya itu apa aja deh kalau boleh tahu? Wah, kalau aku sih cita-citanya mau jadi juragan kosan yang punya 1.000 kamar kosan. Terus penghasilan aku lebih dari 100 juta per bulannya. Biar kalau aku nanti jadi juragan kosan bisa traktir kalian semua yang nonton video ini. Wow, super keren banget, sumpah gila. Kalau dari aku sendiri sih ya, aku mau jadi istri cucunya mendiang Ratu Elizabeth aja. Wah, keren-keren banget gila cita-citanya. Pada di luar Nurul. Semoga ya kehaluan kalian itu dapat terrealisasikan. Amin. Wah, nggak kerasa juga ya. Ternyata kita udah 15 menit nih membersamai teman-teman semua. Dadah, jangan lupa klik like dan komen di bawah ya. Makasih semua.
Sampai jumpa. Bye.